Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Puluhan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar Jalan Kintamani Raya, Kalideres, Jakarta Barat ditertibkan oleh petugas Satpol PP Kecamatan Kalideres. Penertiban dilakukan karena para pedagang mengganggu pejalan kaki yang melintas. Dalam rangka bagian dari program Bulan Tertib Trotoar yang tengah digencarkan pemerintah daerah, sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar Jalan Kintamani Raya Kalideres, Jakarta Barat langsung ditertibkan. Hal ini dilakukan karena semakin banyak pedagang yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan sehingga mengganggu pengguna jalan. Para pedagang langsung panik dan bergegas menyelamatkan barang dagangannya ketika adanya petugas Satpol PP yang tiba di lokasi. Namun sebagian lapak dan peralatan dagang seperti bangku, meja, serta peralatan lainnya yang tidak sempat diselamatkan akhirnya ditertibkan oleh petugas ke dalam mobil truk. Untuk agar kita kelihatan semua jadi rapi untuk di Jalan Kintamani, Kecamatan Kalideres. Ini mereka di atas trotoar gimana Pak, para PKL sendiri? Baik, rata-rata di PKL yang di sini di lokasi Jalan Kintamani ini di atas trotoar dan di atas bahu jalan. Berapa PKL yang ditertibkan sendiri nih Pak? Kurang lebih ada 30 ya? Ya. Kurang lebih 30 lapak pedagang kaki lima berhasil ditertibkan oleh petugas. Seluruh barang bukti hasil penertiban kemudian dibawa ke gudang Satpol PP Jakarta Barat untuk proses lebih lanjut. Para pedagang yang terjaring penertiban rencananya akan menjalani sidang tindak pidana ringan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemirsa, dinilai kerap memicu kemacetan karena memakan badan jalan. Parkir liar di depan Rumah Sakit Hermina Kalideres, Jakarta Barat dirazia petugas. Keluarga pasien panik hingga melakukan protes ke petugas saat melihat motornya hendak diangkut ke atas truk. Masalahnya bukan apa suami saya di dalam sih. Suami saya baru masuk. Seorang mama yang merupakan keluarga pasien ini ngamuk saat motornya yang terparkir di bahu jalan diangkut di depan Rumah Sakit Hermina, Jalan Kintamani Raya dan Mogot Mall Kalideres. Sontak razia parkir liar yang digelar Sudin Perhubungan Jakarta Barat ini membuat keluarga pasien lainnya panik dan segera memindahkan motornya. Sementara puluhan sepeda motor lain yang tidak diketahui pemiliknya langsung mendapat tindakan cabut pentil ban hingga diangkut ke dalam truk. Tanya menyasar sepeda motor, seorang juru parkir liar yang beroperasi di depan rumah sakit ini juga diangkut petugas untuk dilakukan pemeriksaan. Razia ini dilakukan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi akibat keberadaan parkir liar yang memakan badan jalan. Sementara para pemilik kendaraan juga dihimbau untuk memarkirkan kendaraannya di tempat resmi. Dari Jakarta, Miftahul Kani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga tabrak lari. Mobil mewah dirusak massa di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban pengemudi ojek online luka-luka dibawa ke rumah sakit. Mobil mewah listrik ini berjalan lambat dan mengeluarkan asap di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Laju mobil berplat nomor B77NRI ini tersangkut pembatas jalan. Kondisi mobil mewah ini mengalami kerusakan cukup parah. Kaca bagian depan dan belakang hancur akibat lemparan kelapa dan batu. Pengendara mobil listrik mengaku tidak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban yang ditabrak oleh motor tersebut, namun terpaksa kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya. Bikinin sampai hancur, mau berhenti. Gila. Tapi tadi berarti bukan Bapak yang nabrak, Pak? Bukan gua, itu makanya gua tunggu polisi baru gua berhenti. Dari arah mana Pak tadi, Pak? Dari arah tol sana. Di orang itu yang nabrak gua kena motor. Ya tapi nggak usah kabur. Gimana nggak kabur, diginiin kayak. Sementara menurut saksi mata, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercu Buana Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek. Pengendara mobil ini kabur dan dikejar massa hingga berhenti di pinggir tol Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di depan warteg Mercu Buana, ini tuh mobil keluar dari jalur, papasan nih adu banteng dengan motor Grab. Grabnya sampai terpental, terbelah dua, motor bang kayak gitu. Nah ini udah dikejar, baru berhenti di sini bang, tempatnya di pinggir tol, ring road. Tadi kondisinya keadaannya ngebut atau gimana, Bang?
Kalau pas nabrak dia ngebut bang, cuman setelah nabrak dia udah nggak bisa ngebut tuh, karena posisinya kapten mesinnya juga udah kena, jadi nggak bisa ngebut dia. Bang, untuk kondisi korbannya sendiri gimana bang? Kondisi korban tadi. Petugas kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi berhasil meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ini ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sementara kondisi pengemudi ojek online telah sadarkan diri dan masih mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kecelakaan maut melibatkan 2 sepeda motor terjadi di Kutai Timur. Usai tabrakan keras, kedua kendaraan langsung terbakar dan menewaskan kedua pengendara di lokasi. Sepeda motor kan? Kayaknya 2 orangnya. Kecelakaan maut yang melibatkan 2 motor terjadi di Jalan Poros Bengalon, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Allah ilaha illallah. Air. Ada orang di dalam. Tabrakan keras membuat kedua kendaraan langsung dilalap api hingga menewaskan kedua pengendara. Kecelakaan diduga bermula saat salah satu sepeda motor melaju dari arah Sangatta dan berusaha menghindari lubang di jalan sehingga kendaraan melambung ke jalur berlawanan. Naas dari arah berlawanan melaju sepeda motor lain hingga tabrakan tak terhindarkan. Warga yang berada di lokasi berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Kendaraan fiction itu menghindari lubang, kemudian berjalan ke tengah jalan lalu bertabrakan dengan sepeda motor Genio, seperti itu. Untuk percikan api atau dan sebagainya tentang petunjuk kecelakaan lalu lintas kami masih mendalami. Korban diketahui berinisial SL, guru muda berusia 22 tahun warga desa Sepaso Barat, serta BS berusia 36 tahun warga desa Sepaso. 2 unit sepeda motor yang hangus terbakar telah diamankan sebagai barang bukti untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 orang tewas, belasan lainnya terluka akibat bus menabrak truk di Tol 50 Indrapura, Batubara, Sumatera Utara. Sedianya rombongan penumpang bus hendak wisata religi. Jenazah suami istri korban kecelakaan bus di Jalan Tol 50 Indrapura, Batubara tiba di rumah duka di Jalan Lingkar, Kota Tanjung Balai. Warga menyambut kedatangan jenazah dengan iringan duka. 7 warga di Kelurahan Saimerbo tewas akibat rombongan rencana akan berangkat wisata ke Kabupaten Langkat menaiki bus. Alhamdulillah. Di Jalan Tol 50 Indrapura, bus menabrak truk mengakibatkan bagian depan rusak parah. 4 tewas di lokasi kejadian, sedangkan 3 tewas di dalam perawatan di rumah sakit, termasuk supir bus. Belasan orang lainnya mengalami luka berat dibawa ke rumah sakit di Batubara. Berniat ingin ke Silam, ke Kabupaten Langkat. Kemudian di pertengahan jalan, tepatnya jalan tol 50 Indrapura, kilometer 180, terjadi kecelakaan menabrak truk. Kasus kecelakaan maut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Batubara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik unit Laka Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang siswi SMU 6 Jakarta. Petugas telah memeriksa 2 orang saksi dari supir bus sekolah dan seorang penumpang. Penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang siswi SMU 6 Jakarta bernama Keisha terus dilakukan unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari keterangan kepolisian, proses olah TKP telah dilakukan dan juga telah memeriksa 2 orang saksi, yaitu sopir bus sekolah dan seorang penumpang. Tak hanya itu, penyidik Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan telah melayangkan surat pemanggilan kepada pihak PLN yang diduga menjadi penyebab kecelakaan. Jadi di jalan TKP itu kalau pagi itu kan satu arah. Kemudian melintaslah bis sekolah
dan kemudian sepeda motor yang dikendarai korban ini bermaksud untuk menyalip bis ini. Pada saat di sebelah bis ini, stang itu nyangkut di kabel yang menjuntai di tiang listrik, sehingga kendaraan motor jatuh dan korban jatuh dan terlindas oleh ban sebelah kanan belakang. Sementara itu untuk pihak keluarga korban dan juga pengendara ojek online belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam suasana berduka dan masih dalam perawatan medis. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Tewasnya seorang siswi SMA 6 Jakarta akibat tersangkut kabel hingga terjatuh dari motor dan tertabrak bus berbuntut panjang. Pemprov DKI Jakarta menyerahkan kasus ini ke jalur hukum. Kasus kecelakaan yang dialami seorang siswi SMA 6 Jakarta, Nesya Amalia Elfrian Putri, 16 tahun, di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terus diusut. Kecelakaan ini akibat korban tersangkut kabel menjuntai hingga ia terjatuh dan terlindas bus sekolah. Akibat kecelakaan tragis ini, korban tewas di lokasi. Menanggapi peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya untuk mendampingi keluarga korban. Pramono juga memastikan seluruh prosesi pemakaman difasilitasi penuh Pemprov DKI dan Basnas Bazis, termasuk menyediakan armada bus untuk mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Itu terjadi dan kabelnya adalah kabel yang terpotong dari PLN. Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, kemudian Bina Marga dan juga yang lainnya untuk membantu sepenuhnya, termasuk sampai dengan pemakaman kemarin. Selain menanggung seluruh biaya pemakaman dan memberikan santunan, Pemprov DKI juga menyerahkan sepenuhnya kelanjutan kasus ini ke ranah hukum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pria lanjut usia secara tiba-tiba mengamuk dan menyerang 3 warga di Lampung Utara, Lampung. Pelaku masuk rumah korban dan menyerang dengan senjata tajam. Aksi pembacokan mengejutkan warga Dusun Gunung Labuhan, Desa Tanjung Iman, Belambangan, Pagar, Lampung Utara. Pelakunya seorang pria berusia 75 tahun. Pelaku secara tiba-tiba menyerang tetangganya sendiri, seorang pria berusia 74 tahun yang sedang berbincang dengan tamu. Awalnya korban menyambut kedatangannya dengan ramah, bahkan sempat menyiapkan kursi untuk pelaku agar duduk. Namun pelaku justru menyerang korban dengan senjata tajam. Pelaku kembali melukai korban lainnya hingga mengenai bagian punggung. Kemudian warga lain yang menolong juga mendapat serangan pelaku. Nggak ada gara-gara sih, dia nggak pernah main di sini, bapaknya nggak pernah main ke sana. Jadi nggak tahu apa yang dia itu, nggak tahu dibacoin gitu aja. Lukanya apa ya Bu? Lukanya kalau bapakku di sini sama di punggung. Polisi menangkap pelaku setelah 12 jam dari kejadian di rumah anaknya di Gunung Labuhan. Hilaf karena ada hawa panas. Kalau dari keterangan dari terduga pelaku ini ada hawa panas di bulan Suro, jadi kita juga belum bisa memastikan lebih dalam. Nanti kita akan bantu dari psikologi forensik untuk menanyakan kejiwaan dari terduga pelaku tersebut. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap motif pasti di balik aksi penganiayaan ini. Kondisi para korban masih dalam pengawasan tim medis. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Gara-gara tersinggung dihina, seorang driver ojek online neka menusuk karyawan Koja Trade Mall menggunakan gunting kuku. Korban menderita luka tusuk di perut. Pelaku sempat kabur ke Banten sebelum akhirnya dibekuk di rumahnya di Cilincing. Kamera pengawas merekam detik-detik sebelum terjadinya penusukan karyawan sebuah mal yang dilakukan oleh pengemudi ojek online di kawasan Jakarta Utara. Kejadian bermula setelah pengemudi ojek online ini cekcok dengan seorang karyawan mal tersebut.
Tidak terima dihina, pengemudi ojol langsung mengeluarkan gunting kuku dan menganiaya korban. Korban yang mengalami luka di perut langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberi pertolongan. Polisi berhasil menangkap pelaku di Kafling Tipar Timur, Semper Barat, Cilincing. Karena ucapan yang dirasa tidak mengena di hatinya driver Shopee Food, maka dia ngerasa keberatan dan dia emosi saat itu. Ya, ucapannya itu ngomong yang sara gitu ke dia. Jadi dia ngerasa hal itu menyinggung dia, sehingga dia mengeluarkan alat tusuk tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 ayat 1 KUHP dan terancam hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Polisi menegaskan kasus ini murni dipicu emosi sesaat akibat salah paham dalam tutur kata. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kasus penyiksaan sadis yang dialami seorang perempuan asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Korban dan terduga pelaku pernah sewa kamar di kawasan Cileunyi dan mengaku sebagai pasutri. Ini adalah lokasi indekos pelaku dan korban penyekapan serta penyiksaan sadis yang dialami seorang perempuan asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lokasi indekos di Gang Masjid kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Tim anggota kepolisian meminta keterangan pada penjaga kos untuk kesekian kalinya dalam kasus penyekapan ini. Menurut penjaga kos, korban bersama terduga pelaku Taufik Hidayat kontrak kamar sejak tanggal 9 Maret 2026 atau selama 3 bulan. Selama 3 bulan, penjaga kos tidak memiliki kecurigaan apapun, namun pernah mendengar suara benturan keras di dinding tembok. Saat dikonfirmasi, pelaku berkelit jika benturan keras adalah ekspresi Taufik Hidayat jika mengalami sakit kepala. Taufik juga berbohong dan selalu mengancam akan menghabisi nyawa penjaga kos saat kerap dimintai keterangan surat nikah. Karena Taufik datang bersama korban pada 9 Maret 2026 lalu yang mengaku sebagai pasangan suami istri. Pada saat pertama kali datang, wajah korban tertutup sehingga tidak mengundang kecurigaan penjaga dan penghuni kontrakan lainnya. Penjaga kos pernah membawa korban pertama kali ke RSUD Kota Bandung di kawasan Ujung Berung. Sebelum akhirnya dibawa ke RSHS pada 9 Juni 2026 menggunakan kendaraan online tanpa didampingi Taufik Hidayat. Ya, 9 Juni ya. Dibawa ke rumah sakit. Itu diajakin. Ya, bukan diajakin. Ya, gimana? Minta tolong nangis-nangis. Minta diantar ke rumah sakit gitu kan, minta dibantuin diantar ke rumah sakit kayak gitu. Nah, selama ke rumah sakit di perjalanan si korban itu nggak kelihatan wajahnya atau mana ditutup? Kalau pas berangkat dari kosan ke rumah sakit Ujung Berung ditutup, gak kelihatan wajahnya, cuman pas udah dibalut luka dari Ujung Berung, kepala bagian kepala dibalut, baru ketahuan wajahnya, baru tahu di rumah sakit Ujung Berung. Seperti diketahui, pihak keluarga sendiri melaporkan korban hilang sejak 2023 dan pergi bersama Taufik Hidayat usai nonton konser musik. Setelah korban dibawa ke rumah sakit, perilaku Taufik lebih temperamen. Sementara itu, tim Inafis Polda Jawa Barat pada tanggal 23 Juni ini datangi ke lokasi indekos tempat tindak pidana penyiksaan dan penyekapan. Tim langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dengan mengambil dokumen foto dan mengidentifikasi isi kamar kosan yang merupakan tempat penyiksaan pelaku terhadap korban. Guna mengamankan lokasi, tim memasang garis polisi dengan jarak 3 meter dari kamar tempat kejadian perkara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan pelaku penyiksaan telah ditangkap Resmo Polda Jawa Barat. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrimum, Dirkrimsus, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya
yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah Taufik Hidayat kooperatif ya. Siap, nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tampilan berapa? Komandan ini dia komandan. Ada di Atau Abi di tengah. Terus di tengah. Komandan saya menangani habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Viral sejumlah mahasiswa UBK akui menerima uang suap terkait demonstrasi di depan Istana Negara beberapa waktu lalu. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.